Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan memastikan kapal motor Ladang Pertiwi yang hilang kontak di Selat Makassar saat menuju Kabupaten Pangkep tenggelam. 25 orang penumpang dan anak buah kapal masih dicari. Harapan dan doa terus tercurah agar putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang sudah 3 hari hilang di Sungai Are Swiss segera ditemukan dalam keadaan selamat. Sebelum hanyut dalam derasnya arus, Eril sempat berteriak meminta pertolongan. Kurang dari 1 pekan, gelaran Formula E di Ancol atau salah satu grandstand atau tribun penonton di sirkuit Formula E Ancol roboh diterjang angin dan hujan. Sejumlah evaluasi dilakukan dan perbaikan pun dikebut. Selamat siang, Saudara. Selain ketiga sorotan utama tadi, ada juga informasi soal dampak perubahan rute KRL Jabodetabek yang sempat mengakibatkan penumpukan penumpang di stasiun Manggarai. Sejumlah antisipasi pun disiapkan, terutama di hari kerja dan jam sibuk esok hari. Ya, selain itu 1 pekan menjelang gelaran Formula E di sirkuit Ancol, 1 mobil replika dipajang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Jika Anda gemar bersuah foto, bisa memanfaatkan kesempatan ini. Saudara, inilah Kompas Siang bersama saya Radi Saputro. Dan saya Niluh Puspa. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Minggu pagi, petugas SAR meneruskan pencarian 25 penumpang dan ABK KM Ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kapal motor Ladang Pertiwi rute Pelabuhan Pautere, Makassar ke Pulau Kalmas, Kabupaten Pangkep, dilaporkan tenggelam di sekitar Selat Makassar pada Kamis dini hari. Selain melalui jalur laut, pencarian 25 korban hilang tenggelamnya KM Ladang Pertiwi juga dilakukan tim Basarnas Sulawesi Selatan melalui udara. Pencarian dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat tenggelamnya Ladang atau KM Ladang Pertiwi. Pencarian tim Basarnas diikuti Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Dan Saudara, informasi lebih lengkap kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Aprianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan. Apri, selamat siang. Hari ini pencarian 25 korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi akan difokuskan di mana saja? Ya, selamat siang Nilu dan juga Saudara. Rencana memang untuk hari ini proses pencarian korban kapal tenggelam yaitu kapal KM Ladang Pertiwi. Di antaranya terdapat 3 titik pulau, yaitu titik pencarian sekitar Pulau Kalukuan, Pulau Pemantuan dan juga Pulau Pamalikan. Dan untuk jaraknya sendiri jika dari Kota Makassar mencapai 139 mil. Tentunya untuk jarak tempuh sendiri jika dilihat dari untuk durasi jam sendiri bisa memakan waktu sampai 20 jam Nilu dan juga Saudara. Dan untuk hari ini juga tentunya proses pencarian masih terus dilakukan, dan pagi tadi juga proses pencarian dilakukan dengan menggunakan atau melalui jalur udara yang dilakukan oleh Basarnas Sulawesi Selatan, dalam hal ini Junaidi, dan juga tentunya didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Nah, untuk saat ini juga tentunya dari pihak Basarnas masih terus berupaya memberikan hasil yang terbaik dalam melakukan pencarian korban atas tenggelamnya kapal KM Ladang Pertiwi. Nilu dan juga Saudara, untuk mengetahui proses seperti apa pencarian korban, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesya Bandaran Utama Makassar bersama Kapten Yohanes Kosotedang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, untuk mengenai update terbaru bisa dijelaskan, apakah kapal yang tenggelam ini memang penyebab utamanya kehabisan bahan bakar atau ada faktor lain, Pak? Baik, terima kasih. Kami akan memberikan penjelasan terkait dengan tenggelamnya kapal ini. Karena kapal ini kan melakukan pelayaran dari Pelabuhan Potre pada tanggal 25 Mei
sekitar jam 18.30 menuju ke Pulau Pemantauan. Nah, dalam perjalanan ke sana ditempuh kira-kira sekitar 22 jam sampai ke pulau tersebut. Nah, namun setelah hari Kamis diperkirakan kapal itu akan tiba di lokasi tersebut, namun kapal itu belum sampai ke lokasi tersebut. Nah, kemudian pada hari Jumat siang keluarga korban itu datang melapor ke pihak petugas kami di Potre bahwa kapal yang berangkat dari Pelabuhan Potre itu pada tanggal 25 belum tiba di lokasi. Sehingga kami tim dari Sabandar langsung melaksanakan rapat, kemudian membentuk tim posko dan juga menyampaikan kepada stasiun radio pantai dan Basarnas untuk segera melakukan pencarian. Dan saat itu. Baik Pak, untuk saat ini kan atau hari ini sedang dilakukan pencarian korban dengan melalui jalur udara, pemantauan jalur udara. Apakah terdapat atau terlihat puing-puing kapal Pak saat pemantauan yang dilakukan oleh Basarnas Sulawesi Selatan? Sampai saat ini belum ada laporan dari Basarnas kalau sudah menemukan puing-puing tersebut, karena pencarian masih tetap dilaksanakan di sekitar pulau-pulau di mana kapal itu mengalami musibah tenggelam. Baik Pak, nah ini kan kapal KM Lada Pertiwi ini bukan kapal penumpang ataupun kapal barang, tapi merupakan kapal nelayan. Apakah memang sebelumnya atau dari tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi dengan hal serupa yang terjadi saat ini Pak? Menurut informasi yang kami dapatkan juga pernah terjadi tahun 2018, kapal itu berangkat dari Pelabuhan Potre menuju ke Barang Lompo tahun 2018, mengalami juga kecelakaan yang sama, gitu Pak. Nah, lalu setelah dari kejadian ini, atau adakah langkah tegas atau proses yang akan dilakukan oleh pihak pelabuhan sendiri untuk sanksi yang akan diberikan kepada pihak ABK sendiri ataupun juga kepada nakoda kapal sendiri Pak? Baik, kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi dan menghimbau kepada pemilik kapal yang ada di Pelabuhan Potre agar supaya selalu menjaga kelautan kapalnya, agar supaya kapal-kapal yang melakukan pelayaran itu semua memenuhi persyaratan keselamatannya, dan juga kapal-kapal itu juga diperuntukkan untuk mengangkut barang ataupun muatan sesuai dengan peruntukan kapal itu sendiri. Nah, yang boleh mengangkut penumpang itu adalah kapal penumpang itu sendiri. Jadi kalau ada kapal yang mengangkut penumpang dan bukan kapal penumpang, itu berarti kan tidak memenuhi ketentuan, karena kapal penumpang itu kalau mau mengangkut penumpang harus memiliki alat-alat keselamatan yang lengkap yang harus tersedia di atas kapal sebelum kapal itu melakukan suatu pelayaran. Baik Pak, terakhir untuk data penumpang sendiri, adakah penumpang atau korban yang sudah ditemukan yang baru lagi Pak, atau seperti apa, dan berapa sebenarnya jumlah penumpang yang ada di kapal tersebut? Sesuai dengan informasi dari keluarga korban, kebetulan anaknya nakoda juragan kapal itu sendiri namanya Arfandi melaporkan kepada kami bahwa pada saat kapal itu berangkat dari Pelabuhan Potre, kapal itu membawa 35 orang penumpang dan 7 ABK kapal. Jadi jumlahnya itu 42 orang. Jadi pada saat keluar dari Pelabuhan Potre itu, kapal itu menyinggahi mengambil penumpang, dan itu tidak ada laporan kepada petugas yang ada di Pelabuhan Potre pada saat keberangkatan kapal tersebut. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesya-Bandaran Utama Makassar, Bapak Kapten Yohanes Kosotedang. Terima kasih Pak, sehat selalu. Dan tentunya Nilo dan juga saudara, hingga saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim Basarnas, dan tentunya kami akan terus memantau informasi terbaru yang akan kami sampaikan kepada Anda, Nilo. 25 korban masih dalam proses pencarian saat ini. Terima kasih informasi Anda. Jurnalis Kompas TV Aprianto Jabri langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan memastikan KM Ladang Pertiwi yang hilang kontak di Selat Makassar saat menuju Kabupaten Pangkep tenggelam. Tim SAR kini masih mencari 25 orang penumpang dan anak buah kapal. Visual ini direkam anak buah kapal Tunda atau tugboat saat menyelamatkan para korban tenggelam KM Ladang Pertiwi dari lautan.
17 orang berhasil diselamatkan. Salah seorang korban kapal tenggelam yang selamat bercerita, ia dan keluarga sempat terombang-ambing di lautan selama hampir 24 jam, sampai akhirnya diselamatkan. Para korban kapal tenggelam bertahan di lautan menggunakan triplex dan jerrycan. Bisa selamat, itu waktu kapal sudah mau tenggelam, saya dengan adik dan ibu, saya suruh memang loncat duluan. Jadi setelah itu mereka agak jauh, saya khawatir, saya tidak terlalu gabung mereka nantinya, jadi saya loncat juga. Saya berusaha berenang cari triplex, kemudian saya ambil itu jergen, saya ikat di triplex itu. Di triplex itu yang dipakai ibu sama adik untuk menampung selama jam 12 siang itu sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Satu malaman berarti ya? Satu malam lebih, karena pas jam 8 kita ditemukan oleh tugboat yang dari Bunate menuju ke Morowali. Pak, sepengetahuan Bapak penumpang lain gimana, Pak? Kenapa? Penumpang yang lainnya gimana? Kalau penumpang lain saya kurang tahu karena mencar semua, Pak, ya? Itu sudah dihantam badai, kita tidak terlalu tahu penumpang yang mana lagi. Kenapa? Karena ombak itu 2,5 meter sampai 3 meter, apalagi kencang angin, kemudian hujannya juga deras, jadi kita tidak terlalu perhatikan. Tapi ada memang banyak memang penumpang, Pak, ya? Kurang tahu berapa jumlahnya, yang jelasnya ada penumpang. Pencarian masih terus dilakukan petugas SAR terhadap 25 penumpang dan ABK KM Ladang Pertiwi yang tenggelam. Saat tenggelam, KM Ladang Pertiwi membawa 42 orang penumpang dan ABK. Proses pencarian perkembangan untuk hingga saat ini malam ini dicari oleh KSR Kamajaya dari Basarnas kapal kami yang melakukan pencarian mulai dari tadi pagi hingga saat ini. Hasil masih untuk pencarian 25 korban dari 42 korban. 17. Sementara dari informasi Kesyah Bandaran Potere Makassar, KM Ladang Pertiwi adalah kapal nelayan yang tidak memiliki izin angkutan barang maupun penumpang. Kalau status kapalnya itu dia status kapal nelayan gitu, bukan kapal barang. Itu izin surat persetujuan pelayaran itu ada di Sabanda Perikanan. Karena kapal nelayan Ladang Pertiwi itu datanya tidak pernah melapor, berangkatnya juga tidak pernah melapor, kegiatannya juga kami tidak pernah dilapor. Sebelumnya, kapal motor Ladang Pertiwi rute pelabuhan Potere Makassar ke Pulau Kalmas, Kabupaten Pangkep dilaporkan tenggelam di sekitar Selat Makassar pada Kamis dini hari. Kapal tenggelam diduga akibat cuaca buruk dan kehabisan bahan bakar. Tim Liputan, Kompas TV.